Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Anggraeni, mahasiswi Teknik Mesin Universitas Nusa Tenggara Sukabumi. Seperti biasa, dalam kesempatan ini saya akan membagikan sedikit ilmu pengetahuan saya mengenai sebuah keramik, di mana keramik sangat berkaitan dengan teknik permesinan, yaitu berkaitan juga dengan engineering. Keramik yaitu sebuah bahan atau senyawa yang terdiri pasal kompleks yang merupakan senyawa unsur metal dan non-metal yang terikat secara ionik dan kovalen. Keramik pada umumnya mempunyai struktur kristal dan sedikit elektron, di mana keramik ini sering juga digunakan dalam engineering, di mana keramik dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok tradisional dan engineering keramik. Keramik tradisional biasanya digunakan untuk peralatan rumah seperti peralatan makan dan hiasan. Di sini saya akan membahas tentang keramik engineering atau engineering keramik, di mana engineering keramik biasanya dibuat dari sebuah senyawa yang kegunaannya itu untuk pengaplikasian sebuah penggunaan seperti mesin turbin gas, komponen elektronik, mesin bor, isolator, dielektrik, dan masih banyak lainnya. Keramik juga sering digunakan untuk pembuatan bahan engineering lainnya. Keramik terdiri dari sebuah komponen-komponen, diantaranya kaloin, di mana kaloin adalah bahan tambang yang sering digunakan untuk atau komponen utama sebuah pembentukan keramik, dan memiliki sebuah kalsium dioksida dan masih banyak lainnya. Kaloin juga sering disebut dengan sinaslai atau jenis tanah liat yang primer, yang berfungsi untuk komponen utama dalam pembentukan sebuah keramik. Selanjutnya yaitu bentonit. Bentonit yaitu sebuah komponen di mana bentonit ini memiliki sifat atau memiliki keelastisan sebuah keramik. Mineral ini biasanya berfungsi sebagai pengikat atau penguat dalam pembentukan sebuah keramik. Bentonit termasuk jenis tanah liat yang monrekenit, yang berasal dari sebuah pelapukan batu atau vulkanis. Bentonit juga termasuk jenis tanah liat yang struktur atau sedimennya itu sangat halus atau lembut, juga sangat elastis. Selanjutnya yaitu alumina oksida. Alumina oksida yaitu sebuah senyawa yang memiliki atau dapat menghantarkan panas, di mana komponen ini dapat memiliki penghantaran panas atau dapat menghentikan sebuah listrik. Karena penghantaran panas ini sering juga dapat digunakan untuk engineering, karena dapat memiliki suhu yang sangat tinggi karena memiliki kapasitas yang sangat besar. Selanjutnya yaitu feldspar, di mana feldspar ini sebagai bahan yang tidak plastis, di mana feldspar ini sangat penting dalam industri keramik karena dapat berfungsi untuk mengurangi penyusutan pada suatu pembentukan keramik pada saat pembakaran atau pemanasan. Juga komponen ini juga berfungsi sebagai pelelah pada saat suhu sekitar 1200 derajat Celcius. Selanjutnya pembentukan ball mill proses. Pada saat pembentukan ball mill proses ini yaitu suatu proses pencampuran sebuah komponen-komponen atau bahan baku keramik dengan sebuah air. Proses ini dilaksanakan atau berlangsung pada sebuah ball mill, yaitu sebuah silinder.
Selanjutnya yaitu proses penyaringan, di mana proses penyaringan yaitu sebuah output yang dihasilkan dari proses milling, yaitu bahan baku yang berupa cairan yang disebut slip. Slip ini juga hasil slip ini juga masih sangat kotor, belum tentu sudah bersih, yaitu juga terjadi dalam bentuk atau dari bahan sebuah kimia. Selanjutnya yaitu proses filter proses, di mana sebuah filter proses ini yaitu sebuah proses pemisahan dari bahan keramik yang masih halus, yang masih kasar dan sudah halus. Selanjutnya yaitu proses penyaringan, di mana proses penyaringan ini yaitu untuk menghindarkan keramik atau dihasilkan bintik-bintik hitam pada pembentukan sebuah keramik agar pembentukan keramik menjadi lebih sempurna. Selanjutnya proses filter proses, di mana proses ini terjadi pemisahan antara sebuah komponen keramik yang sudah bagus dan masih kasar. Selanjutnya yaitu proses forming dan cutting proses. Proses pembentukan adalah proses untuk membentuk ply dari bentuk dorongan yang dihasilkan pada proses reparasi badan dan plase menjadi bentuk yang kita inginkan. Selanjutnya, sedangkan proses casing adalah proses pembentukan dengan cara dicor atau melakukan pengecoran. Selanjutnya yaitu proses biskuit filling proses. Biskuit filling proses yaitu sebuah proses atau ruang isolasi termal yang menghasilkan suhu yang cukup untuk menyelesaikan beberapa proses seperti proses pengerasan, pengeringan, atau perubahan kimia. Proses biskuit yaitu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tahapan awal, yang kedua tahapan tengah, yang ketiga tahapan akhir. Yang pertama yaitu tumbuh menjadi batas turbin antara partikel pertumbuhan akan menjadi semakin cepat dengan adanya kenaikan suhu sistering. Yang kedua yaitu tahapan menengah, di mana tahapan menengah ini terjadi desifikasi dan pertumbuhan partikel, yaitu turbin kecil larutan dan bergabung dengan turbin besar. Yang ketiga yaitu tahapan akhir, di mana tahapan ini disebut juga fenomena, di mana fenomena dapat disifikasikan butiran itu terus berlangsung dengan laju yang lebih rendah dari sebelumnya. Yang terakhir yaitu glacial proses, di mana glacial proses yaitu proses campuran yang terdiri dari bahan silikat untuk membentuk lapisan tipis gelas pada permukaan keramik pada kondisi pembakaran agar keramik yang kita bentuk menjadi lebih cantik dan menjadi glasis, lebih enak untuk dilihat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.